Kamera pengawas merekam pelaku menculik balita 4 tahun berinisial BL di Taman Pakui Sayang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit reskrim Polsek Panakukang berhasil meringkus komplotan penculikan anak berawal dari sang eksekutor di Jalan Abu Bakar Lambogo. Diketahui pelaku telah menjual korban seharga 3 juta rupiah kepada seorang wanita di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Oke, orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? 3 juta, Pak. Anak mana? Anak. Setelah menangkap pelaku, polisi kembali melakukan pengembangan dan kembali menemukan 2 sindikat lainnya. Hingga akhirnya menemukan korban di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Mengetahui korban ditemukan, para kerabat di rumah korban menangis terharu. Remaja asal Baduy dalam Pandeglang, Banten terluka di lengan karena berusaha melawan saat menghadapi 4 pembegal. Ironisnya, meski kondisinya terluka cukup parah, korban sempat ditolak saat akan berobat ke rumah sakit lantaran tidak memiliki KTP. Korban pun harus berjalan kaki untuk meminta pertolongan kenalannya. Itu dari suku Baduy, anak dalam. Jam 4.15 pagi, kemudian dia dihadang oleh 4 orang laki-laki menggunakan senjata tajam, terus kemudian diminta barang-barangnya dan uang yang ada padanya, kemudian sempat membela diri sehingga luka tangannya. Aksi pembegalan terjadi pada 2 November 2025 Minggu dini hari saat korban tengah berjalan kaki di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 10 botol madu asli Baduy, ponsel dan uang hasil penjualan sebesar 3 juta rupiah milik korban raib dibawa kabur pembegal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam 2 pria berhelm di depan sebuah minimarket di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Satu pelaku terlihat menunggu di depan minimarket lalu mengambil 2 tabung gas 3 kg di dekat pintu masuk. Sementara rekan pelaku lainnya masuk ke dalam toko, berpura-pura belanja sambil mengalihkan perhatian karyawan yang sibuk melayani pembeli. Setelah berhasil menggasak 2 tabung gas, kedua pelaku kabur dengan sepeda motor. Aksi mereka baru diketahui saat karyawan toko menghitung barang dan menyadari 2 tabung gas hilang. Masuk belanja kayak pembeli biasa. Terus? Bertanya Indomie 1 dos harganya berapa? Ya, terus? Terus yang temannya yang satu berat sebetulnya mungkin lagi sibuk-sibuknya di dalam juga melayani. Berapa nambil itu, Mbak? 2. Apa yang nambil itu, Mbak? Tabung gas yang melon. Pasca kejadian, pihak minimarket berencana melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak polisi. Gudang 8, Jalan Raya Prancis, Gudang 8. Sebuah gudang penyimpanan perabotan rumah tangga di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar Minggu pagi. Api dengan cepat membesar karena sebagian besar isi gudang merupakan bahan plastik yang mudah terbakar. Bahan-bahan di dalam gudang seperti sendok, mangkuk, dan perabotan plastik lainnya menjadi penyebab cepatnya penyebaran api dan munculnya asap pekat di lokasi. Mesin injek dia bikin perabot rumah tangga dari bahan-bahan plastik gitu. Tadi kalau nggak salah itu kejadiannya jam setengah 10-an lah ya. Jam setengah 10 kurang lebih jam setengah 10 gitu. Tim pemadam segera meluncur ke lokasi mengerahkan 50 personel dan membawa 10 mobil pemadam.
Petugas berhasil mencegah api merembet ke bangunan lain meskipun sempat mengalami kendala karena sumber air yang cukup jauh dari lokasi. Untuk kendala sumber air Pak agak terlalu jauh, jadi nanti akan kami buat sistem statis, jadi tidak putus sumber air. Bang, selain gudang ini apakah ada gudang yang lain Bang yang merembet ke... Alhamdulillah terbackup, terputus dengan kami, jadi hanya satu gudang aja. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan. Nggak boleh. Sejumlah tenda peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kembangan, Jakarta Barat roboh. Robohnya tenda tak lain karena ditabrak sebuah minibus yang dikendarai seorang pria. Tak hanya tenda, sebuah panggung juga roboh dan melukai seorang pekerja bangunan hingga terluka di bagian tangan dan kepala. Saat diamankan, selain pengemudi terdapat seorang perempuan duduk di kursi penumpang. Kecelakaan bermula saat mobil melaju kencang dari Puri Kembangan menuju Cengkareng, tiba-tiba hilang kendali. Kemudian mobil langsung menabrak sejumlah tenda dan panggung di lokasi. Diduga penyebab kecelakaan akibat pengemudi dalam pengaruh minuman beralkohol saat berkendara. Guna penyelidikan lebih lanjut, mobil pengemudi beserta penumpang seorang diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sebuah mobil tercebur ke dalam aliran kali Jelangkeng di Jalan Perniagaan Tambora, Jakarta Barat Minggu pagi. Mobil ini ditinggal pengemudinya usai kecelakaan terjadi. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras saat berkendara. Mobil menabrak trotoar hingga akhirnya terjun ke dalam sungai. Menurut saksi mata, mobil yang dikemudikan seorang perempuan ini melaju dari arah Jalan Toko 3 Perniagaan menuju Jembatan 5 Tambora. Kejadiannya mereng arah dari sana. Mereng ngambung. Terus tapi dianya bisa loncat. Oh gitu. Loncat dianya belum sampai jebur orangnya. Dianya loncat, ceweknya mabok. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini. Pengemudi menyelamatkan diri sebelum kendaraannya terjun ke dalam sungai. Kecelakaan tersebut ditangani petugas Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Dari rekaman kamera pengawas, korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua pelaku di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang berprofesi sebagai hansip melihat dua orang mencurigakan mencongkel sepeda motor milik salah satu warga. Bersama rekan sesama keamanan perumahan, korban menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pelaku tersebut. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak di perut. Sebelum penembakan terjadi, dua pelaku berboncengan motor sempat terekam kamera pengawas, berkeliling mencari mangsanya sekitar pukul 3:30 pagi. Pelaku mengitari area permukiman dan memantau situasi sepi hingga berhenti di satu gang dan berupaya mencuri motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi pelaku diketahui korban bersama rekannya. Setelah dilakukan olah TKP, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian membentuk tim gabungan yaitu dari Krim Polda, kemudian dari Polres, kemudian dari Opsional Polsek, kemudian menganalisa CCTV, mudah-mudahan dalam waktu dekat secepatnya bisa terungkap. Kasus penembakan kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung, Polres Metro Jakarta Timur.